Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Anak semua yang berbahagia, mudah-mudahan pagi hari ini Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semuanya. Anakku semua yang saya cintai, pada kesempatan kali ini materi ajar yang Pak Hafiz sampaikan adalah rukun Islam. Mengenal rukun Islam, fondasi dalam beragama dan beramal. Materi pada hari ini yang pertama adalah pengertian rukun Islam, yang kedua jumlah rukun Islam, yang ketiga pengamalan rukun Islam. Anak-anakku semua yang berbahagia, pengertian rukun Islam. Rukun Islam adalah tiang utama yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Artinya, seseorang apabila ingin menjadi umat Islam, maka dia harus mengenal namanya rukun Islam. Lalu rukun Islam itu ada berapa? Maka jawabannya adalah rukun Islam ada 5. Apa itu? Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, berpuasa. Yang kelima, pergi haji bila mampu. Untuk menguatkan pemahaman tentang rukun Islam, marilah kita bermain tepuk rukun Islam. Anak-anak bisa menirukan tepuk rukun Islam. Rukun Islam, prok prok prok, ada 5. Prok prok prok. Yang pertama, prok prok prok, syahadatain. Prok prok prok. Kedua, prok prok prok, sholat. Prok prok prok. Yang ketiga, prok prok prok, zakat. Prok prok prok. Yang keempat, prok prok prok, puasa. Prok prok prok. Yang kelima, prok prok prok, naik haji bila mampu. Prok prok prok. Sebelum berlanjut ke materi selanjutnya, anak-anak harus memahami capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Anak-anak mampu memahami rukun Islam dengan baik, lalu mampu menghafal rukun Islam dengan runtut, mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk tujuannya apa? Tujuannya adalah peserta didik mampu memahami rukun Islam dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menghafal rukun Islam dengan baik secara berurutan. Yang ketiga, peserta didik mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah materi rukun Islam. Di dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara.
yang terdiri dari syahadat, tauhid, dan syahadat Rasul, atau lebih kita kenal dengan dua kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga berzakat, yang keempat menunaikan ibadah berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima yaitu naik haji bila mampu. Pada saat mengucapkan syahadat, sebaiknya juga harus menghayati makna yang terkandung di dalamnya. Makanya anak-anak atau peserta didik harus hafal dua kalimat syahadat beserta artinya, sehingga mampu untuk menghayati makna yang ada di dalam kalimat syahadat tersebut. Kemudian setelah menghafal, menghayati, kemudian meyakininya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menghayati untuk memahami makna yang terkandung atau mengakui bahwa rukun Islam menjadi pondasi agar mampu menjalankan sesuai apa yang tertanamkan di dalam dua kalimat syahadat. Tiada lain yaitu mengamalkan perintah-perintah Allah dan para Rasul-Nya serta menjauhi larangan-larangannya. Dua kalimat syahadat adalah satu syahadat tauhid, yang kedua syahadat Rasul. Syahadat tauhid artinya adalah meyakini bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, orang yang menyembah Allah disebut sebagai mukmin, yang meyakini Allah namanya mukmin. Orang yang menyembah selain Allah disebut musyrik. Sedangkan orang yang percaya dengan Allah, maka dia sudah dikatakan Islam. Syahadat tauhid berbunyi, asyhadu an la ilaha illallah. Yang artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua yaitu syahadat Rasul. Syahadat Rasul artinya meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat Rasul berbunyi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah menghafal, memahami makna tentang dua kalimat syahadat, maka sekarang adalah mengamalkan kalimat syahadat dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, menyembah dan beribadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Yang ketiga, membaca sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, mampu mencontoh akhlak terpuji dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, mengikuti teladan dan berperilaku sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan dari materi tentang rukun Islam, yang pertama, rukun Islam adalah salah satu cara untuk menjadi hamba Allah yang taat. Yang kedua, dua kalimat syahadat adalah pilar utama dalam Islam yang harus diamalkan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, dengan menghayati dan mengamalkan syahadat dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim tidak hanya meneguhkan keimanannya, tetapi juga pada kehidupan bermasyarakat yang lebih baik, sehingga menjadi manusia yang kafatan lil alamin. Itulah materi tentang rukun Islam, dua kalimat syahadat. Sampai jumpa pada kesempatan lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.